Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Putri Oktavian, NIM 2020101103114588, kelas 3G, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Buyut Injang Lumayung dengan NIM 2020101103114440 dari kelas 3G Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya akan menjelaskan materi pembahasan mengenai kejahatan terhadap harta benda yang meliputi pencurian, penggelapan, penadahan, penipuan, pemerasan dan pengancaman, serta penghancuran dan pengrusakan. Pengertian pencurian bisa kita golongkan menjadi dua, yaitu yang pertama pencurian secara aktif, yang kedua pencurian secara pasif. Nah, pencurian secara aktif ini adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Nah, untuk pencurian yang pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dari tindak pidana pencurian ini. Nah, berdasarkan bunyi pada pasal 362 KUH Pidana, dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengambil barang. Nah, unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil barang ini dalam artian sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat. Unsur yang kedua yaitu yang mengambil harus sesuatu barang. Nah, kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan. Unsur yang ketiga yaitu barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dimaksudkan adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut. Unsur yang keempat yaitu pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak. Yang dimaksud adalah timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk barang yang dimiliki oleh orang lain dengan cara melawan hukum, di mana letak perbuatan melawan hukum ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Sebagai contoh dari tindak pencurian ini, ada seorang remaja nekat mencuri telepon genggam milik penumpang pada kapal Pelni Binaya di Pelabuhan Nusantara, Parepare, Sulawesi Selatan. Remaja tersebut bernama Fadli yang berprofesi sebagai pedagang asongan melarikan diri setelah aksinya diketahui warga. Asli kejar-kejaran terjadi, sejumlah orang mengejar tersangka yang berlari ketakutan. Kepolisian sektor Parepare berhasil menyelamatkan Fadli dari amuk massa. Barang curian tersangka ditemukan di bawah kasur salah seorang penumpang di kapal. Di hadapan polisi, tersangka mengaku mencuri untuk membayar uang sewa kontrakan. Nah, Fadli di sini dijerat pada pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nah, kita masuk pada pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai tindak penggelapan, di mana ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai tindak pidana penggelapan sebagai tindak pidana yang tersebut dalam bab
24 KUHP lebih tepatnya disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam bab 24 KUHP tersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut, maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur tindak pidana penggelapan, di mana unsur-unsur ini berdasarkan ketentuan pasal 372 KUH pidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut. Yang pertama ada unsur-unsur objektif. Yang pertama ada mengakui sebagai milik sendiri bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana penggelapan, unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana pencurian, sekalipun dengan pengertian yang sama. Pada penjelasannya mengenai unsur mengakui sebagai milik sendiri atau menguasai, menyebutkan dalam tindak pidana pencurian, menguasai ini merupakan unsur subjektif, tetapi dalam tindak pidana penggelapan, unsur ini merupakan unsur objektif. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan bahwa perbuatan menguasai itu harus. Yang kedua ada sesuatu barang, perbuatan menguasai sesuatu barang yang berada dalam kekuasaannya, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang yang sifatnya kebendaannya tidak terwujud, karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud atau bergerak. Yang ketiga, seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Nah, perbuatan menguasai suatu barang ini yang berada dalam kekuasaannya, sebagaimana yang telah diterangkan, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang yang sifat kebendaannya tidak terwujud, karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang berwujud atau bergerak, yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian, tindak pidana penggelapan tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat ada berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Nah, dalam penggelapan menguasai bukan merupakan tujuan pelaku, sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian, sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan itu telah melanggar atau dipakai sebagai kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan tindak pidana penggelapan. Selanjutnya adalah unsur subjektif dari tindak penggelapan. Nah, yang pertama ada unsur kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana, seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu hal atau unsur tertentu, serta menghendaki atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditunjukkan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja, selalu diliputi oleh unsur kesengajaan.
Nah, kesengajaan yang harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada di belakang itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya, hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsung sehingga untuk melakukan suatu terhadap barang tersebut, orang tidak memerlukan tindakan lain. Unsur yang kedua yaitu unsur melawan hukum. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum. Yang pengertian itu ditemukan pada tindak pidana sebelumnya. Selanjutnya adalah contoh dari tindak penggelapan, yaitu pada tahun 2011, Indonesia digembarkan dengan kasus penggelapan uang perusahaan oleh seorang karyawan PT Kusuma Agung Mulia yang bernama Beni. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang digelapkan mencapai 774 juta rupiah. Beni menjabat sebagai sales dalam perusahaan tersebut. Uang hasil pengumpulannya dipakai untuk kepentingan pribadinya. Lebih parahnya lagi, dia menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Nah, Kapolsek Jelutung berhasil menangkap Beni di kantornya dan ia terjerat pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Lalu yang saya bahas selanjutnya yaitu tentang penadahan. Jadi pengertian penadahan menurut Sautacit Kertanegara menyatakan bahwa tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yaitu karena perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak ia lakukan. Lalu jenis-jenis penadahan yaitu ada penadahan dalam bentuk pokok, terdapat pada pasal 480 KUHP, yaitu menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Karena penadaan yaitu angka ke-1, barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Lalu angka kedua yaitu barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Nah, dalam rumusan pasal ini terlihat unsur-unsur dapat memasukkan yaitu perbuatan seseorang dalam tindak pidana ini, yaitu yang pertama bersifat subjektif, yaitu terdiri dari yang ia ketahui, yang secara patut harus dapat ia duga. Lalu yang kedua yaitu bersifat objektif, yaitu membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, lalu didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, lalu untuk menjual, menyewakan, lalu menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Lalu jenis penadahan yang selanjutnya yaitu kebiasaan menadah. Terdapat pada pasal 480 KUHP ayat 1 yang menyatakan barang siapa menyampaikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan lalu diancam dengan pidana penjara paling lama yaitu 7 tahun. Lalu ayat kedua yaitu yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Lalu selanjutnya unsur subjektif terdapat ada dengan sengaja lalu kebiasaan, dan unsur objektif yaitu barang siapa dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan itu yaitu membeli, menukar, menerima sebagai gadai, lalu menyimpan atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan dari unsur di atas
yang dimaksud dengan sengaja bahwa yaitu kesengajaan bagi si pelaku memang menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut. Lalu kalimat membuat sebagai kebiasaan. Nah, bahwa pelaku telah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh si pelaku secara berulang-ulang atau beberapa sering atau seringkali lebih dari satu kali. Nah, lalu penadahan selanjutnya yaitu penadahan ringan. Terdapat pada pasal 482 KUHP yang menyatakan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama yaitu 3 bulan atau denda paling banyak yaitu Rp60. Jika kejahatan ini dari mana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Nah, dalam pidana penadahan ini memperhatikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 480 KUHP. Namun, dalam penerapan atau pelaksanaannya dibatasi oleh atau dengan adanya ketentuan pasal 364, 373, dan 379 KUHP. Lalu yang selanjutnya kita bahas yaitu contoh kasus penadahan. Yaitu misal A telah mencuri sepeda motor dengan kemudian dijual kepada B dengan harga 10 juta. Lalu si C mengetahui asal sepeda motor tersebut. Kemudian A memberikan uang tutup mulut kepada si C sebesar 200.000 agar tidak membocorkan rahasia. Dan si C tahu bahwa uang itu adalah hasil penjualan sepeda motor tersebut. Sehingga si C dapat dikatakan juga mengambil keuntungan dari barang kejahatan. Itu contoh dari penadahan. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang penipuan. Pengertian penipuan menurut R. Sugandi yaitu mengemukakan yaitu bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan yaitu nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Nah, rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan itu benar. Nah, jenis tindak pidana penipuan yaitu ada tindak penipuan dalam bentuk pokok terdapat pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai yaitu nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Nah, dengan ini diancam dengan pidana penjara paling lama yaitu 4 tahun. Lalu ada unsur subjektif yaitu yang pertama dengan maksud, lalu menguntungkan diri sendiri atau orang lain, lalu dengan melawan hukum. Selanjutnya yaitu unsur objektif. Yang pertama yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat membujuk penggerak, yaitu memakai nama palsu, memakai martabat, keadaan, sifat palsu, lalu rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat. Lalu selanjutnya yaitu agar. Jadi agar orang menyerahkan sesuatu barang, membuat piutang atau menghapuskan piutang. Jenis yang selanjutnya yaitu tentang penipuan ringan. Terdapat pada pasal 379 KUHP yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan barang daripada barang. Hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp25 dikenai sebagai penipuan ringan. Pidana penjara paling lama yaitu 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Dengan melihat dan memperhatikan rumusan pasal tersebut di atas,
maka unsur-unsurnya adalah yaitu semua unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP. Lalu barang yang diberikan bukan ternak. Lalu harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dari Rp25. Nah, selanjutnya yaitu jenis tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya atau bisa disebut sebagai penarikan botol. Terdapat pada pasal 379A KUHP yang menyatakan barang siapa menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud tanpa membayar keseluruhannya dan memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara, yaitu paling lama 4 tahun. Nah, unsur subjektifnya yaitu dengan maksud, lalu unsur objektifnya yaitu barang siapa. Lalu jenis selanjutnya yaitu pemalsuan hasil karya, terdapat pada pasal 38 KUHP. Hubungan antara tindak pidana pemalsuan mata uang yang diatur dalam KUHP yaitu pasal 244 dan 245 KUHP. Nah, pasal ini merupakan titik sentral pengaturan dan pembahasan tentang pemalsuan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan otoritas negara dan Bank Indonesia di bidang mata uang atau uang kertas. Selanjutnya yaitu contoh kasusnya. Jadi, misal melakukan pemerasan barang-barang dengan mempergunakan nama perusahaan yang dicetak hingga menimbulkan kesan yang bertentangan dengan kebenaran, yaitu seolah-olah mengusahakan sesuatu perusahaan yang berjalan dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemerasan dan pengancaman. Nah, pengertian dari pemerasan dan pengancaman ini, pemerasan sebagaimana diatur dalam bab KUH pidana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, tersebut dari dua macam tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman. Nah, kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya diatur dalam bab yang sama. Selanjutnya mengenai unsur-unsur tindak pidana pemerasan dan pengancamannya. Nah, yang pertama itu ada unsur-unsur tindak pemerasan, di mana pemerasan dalam bentuk pokok termuat dalam pasal 368 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, berikut ini adalah beberapa unsurnya. Yang pertama ada unsur objektif. Yang pertama ada perbuatan memaksa, yang merupakan perbuatan aktif yang sifatnya menekan kehendak pada orang. Nah, dengan tujuan agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu. Nah, yang kedua itu ada ditunjukkan pada seseorang. Nah, tidak harus pemilik benda atau orang yang menyerahkan benda, dan yang menerima paksaan tidak harus sama dengan orang yang memberi hutang atau menghapuskan piutang. Yang ketiga ada upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan juga tidak berat. Ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik, di mana kekuatan tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya. Yang keempat ada tujuan. Nah, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi hutang, orang menghapus piutang. Yang selanjutnya adalah unsur subjektif, di mana yang pertama ada dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
Nah, pelaku perbuatan ini sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada satu kesadaran bahwa maksud untuk menguntungkan atau menambah kekayaan bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum. Nah, yang kedua, itu dengan melawan hukum berarti perbuatan pelaku melawan hukum atau peraturan undang-undang yang telah berlaku. Selanjutnya adalah contoh dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Ini adalah polisi menangkap 3 remaja yang melakukan pemerasan di Depok. Nah, ketika pelaku tersebut menggunakan senjata tajam saat melancarkan aksi. Nah, pemerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 bulan 1 pukul setengah 3. Saat itu korban sedang bersama teman-temannya di Jalan Kantong Cimanggis, Depok. Tiba-tiba datang 3 pelaku mengancam akan membacok korban jika tidak memberikan HP-nya. Selanjutnya materi yang saya bahas yaitu penghancuran dan pengerusakan. Jadi tindak pidana pengerusakan adalah perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak sempurna atau baik atau utuh. Jadi lalu pengerusakan juga bermakna sebagai proses atau perbuatan atau cara menghancurkan. Nah, jenis-jenis penghancuran yaitu ada penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk pokok. Terdapat pada pasal 406 KUHP yang menyatakan yaitu ayat pertama atau ayat ke-1 yaitu barang siapa dengan dan dengan sengaja melanggar hukum menghancurkan, mengerusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya yaitu 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak yaitu Rp4.500. Nah, unsur pasal 406 ini yaitu terdapat unsur objektif yaitu ada barang siapa, lalu secara melawan hukum, lalu menghancurkan, mengerusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Lalu ada suatu barang dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Selanjutnya yaitu unsur subjektif, yaitu ada dengan sengaja dan melawan hukum. Lalu jenis selanjutnya yaitu penghancuran atau pengerusakan ringan. Terdapat pada pasal 407 KUHP yaitu terdapat ayat 1 yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari Rp25 dan diancam dengan pidana penjara paling lama yaitu 3 bulan atau pidana denda paling banyak yaitu Rp250. Lalu ayat kedua yaitu jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan pemasukan bahan-bahan yang mengerusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101 maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Nah, unsur 407 ayat 1 yaitu terdapat ada unsur objektif yaitu menghancurkan, mengerusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Lalu juga ada yaitu suatu barang dan seekor hewan, lalu yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dan harga kerugian tidak lebih dari Rp250. Lalu unsur subjektif, terdapat adanya dengan sengaja, lalu melawan hukum. Lalu unsur pasal 407 ayat 2 yaitu terdapat unsur objektif yaitu membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Lalu seekor hewan, lalu juga tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Lalu hewan tidak termasuk yang tersebut terdapat pada pasal 101. Lalu yang seluruh atau sebagiannya sebagai milik orang lain. Unsur objektifnya yaitu dengan sengaja dan secara melawan hukum. Lalu jenis selanjutnya yaitu penghancuran dan pengerusakan bangunan, jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik,
dalam fasilitas umum, yaitu terdapat pada pasal 408 KUHP. Dan juga jenis selanjutnya yaitu penghancuran dan pengerusakan tidak dengan sengaja, terdapat pada pasal 409 KUHP. Selanjutnya yaitu contoh kasus pengerusakan. Jadi semisal ada seseorang yang sedang menebang pohon dan tidak sengaja pohon tersebut menimpa pagar rumah orang lain dan menimpa suatu kandang burung milik orang lain tersebut, yang mengakibatkan pertama yaitu pagar tersebut rusak, dan kedua yaitu burung tersebut keluar kandang dan hilang tidak ditemukan. Tersebut yang bisa saya sampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk Pak Yaris untuk melihat video ini. Lalu mohon maaf atas kekurangan kami dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.